Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan coba belajar kembali bagaimana cara membuat aplikasi Android menggunakan Kodular dan dengan bantuan database dari Airtable. Nah, jadi sebelumnya di tanggal 4 atau 2 hari yang lalu, di sini saya dapat email dari salah satu viewer, yang mana dia mendapati kendala ya, dia punya studi kasus ingin menambahkan atau menjumlahkan total price. Nah, jadi dia ingin mengkalkulasi total price dari setiap datanya yang per bulan. Nah, kemudian saya coba email kembali, saya coba terangkan logiknya. Kemudian dia balas lagi, dia minta untuk bikinin videonya seperti itu lebih kurang ya. Nah, saya coba balas lagi. Nah, ini saya pikir ide yang bagus gitu. Jadi saya akan coba buatin videonya, yaitu video sekarang ini. Nah, semoga juga dapat membantu teman-teman yang lainnya yang memiliki studi kasus yang sama. Oke, lebih kurang kalau untuk datanya seperti ini. Nah, di sini ada data untuk bulan Januari. Kita akan fokus ke total price-nya, yang mana di aplikasi nanti ketika nge-get datanya ini, kita akan coba kalkulasikan ya, seluruh datanya ini. Kita akan coba tambahkan. Nah, namun di sini saya coba bikin studi kasus yang berbeda, hanya saja caranya nanti sama ya. Jadi saya coba bikin sebuah table dengan nama my_cards. Kemudian saya coba berikan atau saya inputkan data produk ya, yang sudah ceritanya sudah saya masukkan ke dalam card atau keranjang belanja. Nah, di sini juga ada total price-nya. Di sini formatnya currency ya. Format field type-nya currency. Nah, jadi kita akan coba menjumlahkan total price-nya ini. Nah, silahkan teman-teman jika ingin menggunakan data yang sama, ya silahkan lihat seperti ini atau menggunakan studi kasus yang berbeda juga boleh. Oke, langsung saja ke kodularnya. Di sini saya sudah membuat tampilannya sebelumnya. Jadi kita tidak akan membahas panjang lebar cara membuat tampilannya ya, karena mungkin teman-teman juga sudah melihat video-video sebelumnya dan juga mungkin sudah mahir. Jadi di sini cuma eh, ada teks biasa gitu ya, kemudian ada space jarak-jaraknya, kemudian di sini ada saya gunakan list view image untuk menampilkan data produknya nanti. Kemudian di sini ada teks lagi dan kita akan tampilkan kalkulasi atau hasil perhitungan total price-nya tadi di sini. Kemudian juga ada button. Jadi untuk tampilannya hanya sederhana saja. Kemudian di sini ada spreadsheet tentunya untuk koneksi ke Airtable. Dan di sini juga saya sudah konfigurasi untuk propertiesnya, API key, base ID, dan juga table name. Kemudian di sini ada JSON tools, seperti video-video sebelumnya kita gunakan untuk memparsing data atau memparsing data dari Airtable menjadi format JSON seperti itu, agar nanti mudah untuk kita olah. Nah, kemudian di sini ada satu extension tambahan lagi, yaitu text utils, yang mana text utils ini nanti saya gunakan untuk memformat hasil kalkulasinya tadi. Kan ini bentuknya nanti dalam bentuk angka gitu ya. Saya ingin format dia dalam bentuk format currency rupiah. Jadi kan kalau currency rupiah itu kan setiap 3 angka atau ribuan itu nanti dipisah dengan titik. Nah, kita akan coba gunakan bantuan text utils ini. Nah, untuk download extensionnya ini nanti akan saya sertakan linknya di description. Oke, langsung saja di sini eh, kita ke blog. Sebelumnya saya sudah jalankan ya. Silahkan teman-teman akses di device atau emulatornya masing-masing, lebih kurang tampilan seperti ini. Nah, biar nggak kosong, saya akan coba berikan di sini data dummy aja. Saya coba zoom. Sebentar. Nah, seperti ini. Ketika screen-nya kita inisialisasi, mungkin di sini saya coba tampilkan data dari mycards ini tadi. Kita akan pergi ke spreadsheet. Nah, di sini saya akan coba ambil semua datanya. Di sini kita pilih get all rows. Seperti ini. Nah, kita sudah memanggil metode atau prosedur get all rows ini. Tentu kita men-trigger satu event, yaitu when spreadsheet 1 get all rows. Ya, ketika datanya sudah berhasil kita ambil semua. Nah, di sini seperti biasa kita akan parsing terlebih dahulu dari data string yang dari Airtable, kita akan passing ke JSON. Kita ambil response kontennya.
over, kemudian kita tarik ini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan datanya, kita akan melakukan perulangan ya untuk menampilkan datanya di list view image kita tadi. Sekaligus ketika melakukan perulangan tersebut, kita akan menjumlahkan total price-nya tadi. Nah, sebelumnya di sini saya coba tambahkan sebuah variabel. Kita coba tambahkan variabel lokal saja. Yang saya coba tambahkan, saya akan coba beri nama total underscore price. Kemudian untuk nilai awalnya, saya coba tambahkan di sini math. Saya akan coba buat 0 untuk nilai awalnya. Nah, kemudian di dalam inisialisasi ini kita akan lakukan perulangan. Di sini kita pergi ke bagian control, kemudian for each item in list. Seperti ini. Nah, listnya dari mana? Kita akan ambil, sebentar. Sorry, di sini salah. Harusnya kita pilih yang for each number ini. Ya, karena kita ingin melakukan perulangan terhadap array dari kontennya tadi, responnya tadi. Nah, di sini to-nya ini kita hapus saja. Kita ambil dari hasil parsingnya ini tadi, kita scroll ke bawah, kita pilih JSON Tools, dan kita cari di sini get current array length. Nah, ini get current array length. Jadi berapa jumlah datanya tadi ya, kita lakukan perulangan sebanyak hal tersebut. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ketika perulangan? Yang pertama mungkin pastinya kita akan coba tampilkan terlebih dahulu di list view image ini. Di sini saya pergi ke komponen list view image saya yang sebelumnya sudah saya buat. Kemudian di sini saya akan coba panggil yang ini, add item. Nah, ketika add item, kita akan isi yang pertama image. Kita ambil dari product underscore image. Sama seperti video-video sebelumnya. Untuk mengambil datanya, kita pergi ke JSON Tools. Kita akan gunakan yang namanya get string in sub.json object ya. Get string in sub.json object. Kemudian indeksnya kita ambil dari number ini, hasil perulangan yang tadi. Kemudian JSON object name, jangan lupa kita masuk ke field dulu. Nah, nama objeknya field ya. Kemudian dalam field kita masuk ke datanya tadi, yaitu product underscore image. Seperti ini. Oke, kemudian untuk title dan subtitle, saya coba duplicate. Nah, untuk title saya coba ambil dari product underscore name. Seperti ini. Kemudian untuk subtitle, saya coba gabungkan antara price dan quantity ya. Jadi di sini saya coba panggil di bagian text, kemudian join. Ini saya duplicate terlebih dahulu, saya masukkan paling atas. Yang pertama saya tampilkan price ya, atau harganya. Kemudian saya pergi ke text, saya ambil yang string kosong. Saya berikan tanda spasi X, kemudian spasi. Dan di sini saya coba tambahin satu lagi untuk bagian quantity-nya. Nah, di sini quantity. Ya, sesuai dengan nama fieldnya ini. Oke, lebih kurang seperti ini. Saya coba refresh. Kita lihat terlebih dahulu apakah berhasil tampil. Nah, di sini sudah berhasil tampil datanya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini kan masih belum terformat ya, seperti yang saya bilang tadi. Kita akan coba gunakan text utils untuk price-nya ini. Sini saya coba pergi ke text utils. Nah, di sini kita manfaatkan salah satu functionnya itu format thousand separator. Ini kita keluarkan, kita tarik ke sini. Ini saya keluarkan dulu. Saya coba masukkan format thousand-nya tadi. Ini kita masukkan ke bagian text. Dan 6 decimalsnya ini adalah berapa jumlah separatornya nih. Ya, karena thousand itu ribuan itu kita 3. Berarti sini kita akan coba tambahkan 3. Kita pergi ke math, kemudian kita drag angka 0 ini, dan kita ubah menjadi 3. Nah, kemudian di sini saya coba refresh lagi. Kita lihat. Nah, di sini sudah berhasil kita format. Namun, mungkin belum sesuai ekspektasi ya. Misalnya kita untuk rupiah itu ada Rp,
Dan ini bukan tanda koma, melainkan tanda titik. Kita akan lakukan format lagi menggunakan bantuan teks biasa ini. Yang pertama di sini kita akan replace. Nah, kita replace. Setiap koma ini kita akan replace jadi titik. Nah, ini saya coba masukkan ke sini terlebih dahulu. Replace all text-nya kita masukkan ke sini. Untuk segmennya, yaitu apa yang ingin kita replace. Yang ingin kita replace adalah tanda koma. Kita drag string kosong, kemudian kita ketikkan koma. Dan akan kita replace dengan titik. Di sini saya duplicate, saya masukkan, kemudian saya ketikkan titik. Nah, belum cukup sampai di sini, kita perlu menambahkan RP di depannya. Maka dari itu saya coba tambahkan di teks ini, saya panggil join lagi. Kemudian saya coba duplikat ini, saya masukkan sini, dan saya coba ketikkan RP spasi. Nah, yang replace ini saya masukkan di bawahnya. Kemudian join ini kita akan coba gabungkan di join bagian sini. Oke, saya coba refresh lagi. Nah, kita lihat di sini sudah terformat sesuai dengan format rupiah Indonesia. Lanjut di sini untuk proses kalkulasi total price-nya. Saya undo dulu. Nah, di sini ketika melakukan perulangan kita akan jumlahkan total price dari Airtable ini. Nah, caranya di variabel lokal yang sudah kita buat tadi, di sini kita bisa hover atau arahkan mouse-nya ke sini. Kita ambil setnya ini, kita letakkan di bawah call list view image tadi. Pastikan dia masih di dalam for each ini, bloknya. Nah, kita akan set nilainya dari mana? Kita akan set nilainya dari nilai total price sebelumnya ditambah nilai total price yang kita ambil dari Airtable. Caranya bagaimana? Kita pergi ke math. Di sini saya coba zoom terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ke math. Kemudian kita cari yang tambah. Nah, ini. Di sini kita drag. Kemudian kita coba hover lagi di sini. Kita ambil get-nya. Nah, di sini kita masukkan ke bagian awal. Jadi kita tambahkan dia dari nilai total price sebelumnya dengan nilai total price dari Airtable. Untuk ngambil nilai total price dari Airtable, ini saya coba duplicate. Get string insert JSON-nya, kita masukkan sini, dan kita sesuaikan atribut name-nya ini dengan field name di Airtable, yaitu total underscore price. Oke, saya zoom out dulu. Nah, setelah berhasil melakukan perulangan, maka kita akan coba tampilkan ke label kita ini hasil dari kalkulasi total price-nya tadi. Kita bisa pergi ke bagian label, ya perlu teman-teman ingat bagian label ini yang mana. Kalau di bagian desain saya atau UI saya di sini dia label 3. Kita pergi ke label 3 dan kita cari set text. Nah, set text ini pastikan dia setelah perulangan yang kita buat tadi ya. Nah, setelah kita kalkulasikan dia semuanya. Kemudian dari mana kita ambil? Di sini saya coba duplicate get total underscore price. Kita masukkan sini. Nah, sudah seperti ini aja. Kita akan coba refresh. Kita lihat lagi di emulator atau device. Nah, dia proses ngambil data, kemudian tampilkan, dan di sini sudah berhasil dikalkulasi. Nah, tentu hasilnya juga sudah sesuai dengan jumlah total price yang ada di Airtable. Nah, sebenarnya sangat simpel aja ya. Kita cuma lakukan perulangan, dan ketika perulangan itu berjalan, kita sembari melakukan perhitungan atau kalkulasi terhadap total price tadi. Dan tinggal kita tampilkan ke label. Nah, biar lebih bagus sedikit, di sini saya coba format juga ya. Nah, kita bisa coba gunakan ini, fungsi join yang sudah kita buat sebelumnya ya. Fungsi format ini sebenarnya sama. Nah, di sini sedikit tips. Kalau kita melakukan hal yang sama, sebagai contoh ini memformat ya, format currency ini untuk rupiah, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan procedures di Codular atau lebih dikenal juga dengan function ya. Nah, di sini saya akan coba gunakan yang to result. Kita akan buat sebuah prosedur. Saya akan coba beri nama format rupiah. Nah, tentu kan nanti nilai yang kita passing ke dalam prosedur ini berbeda. Sebagai contoh, ketika kita memformat
di bagian subtitlenya ini kita mempassing nilai dari price ya, get string inside JSON object price. Sementara ketika nanti kita menampilkan di bagian sini, yang kita passing adalah get total price. Nah, tentu ini dua hal yang berbeda. Maka dari itu kita perlu menampung di prosedur atau function format rupiah ini satu nilai, yang mana kita bisa mempassing atau mengoper nilainya itu secara dinamis. Sini kita tambahkan satu aja. Saya akan coba ganti namanya dengan value aja. Ya, sebenarnya bebas, cuman saya coba bikin value aja. Kemudian yang join ini tadi saya coba keluarkan, dan saya coba masukkan ke dalam prosedur format rupiah ini. Nah, kemudian yang price ini kita keluarkan dulu. Nah, teks yang ingin kita format, kita ambil dari value atau nilai yang kita passing tadi. Kita masukkan sini. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat prosedur atau function format rupiah. Kita tinggal menggunakannya di berbagai tempat. Sebagai contoh, di bagian subtitling tadi, kita pergi ke prosedur. Nah, di sini akan tampil prosedur yang kita buat tadi. Kita panggil ke dalam join. Kemudian, nilai yang ingin kita passing atau oper ke dalam value ini adalah nilai dari Airtable tadi. Nah, cukup seperti ini aja. Kemudian di sini, di label ini, kita ingin menggunakannya lagi. Kita tinggal panggil lagi prosedur yang kita buat tadi. Nah, kita masukkan value-nya dari get total price. Nah, jadi kita tidak perlu menduplikat join ini menjadi dua kali ya. Nah, kalau case-nya misalnya kita butuh di beberapa tempat atau banyak tempat, tentu ini akan membuat blok kita semakin ramai gitu ya. Jadi dengan prosedur ini dia lebih bersih. Kita coba refresh lagi, dan kita lihat di emulator atau device kita. Nah, di sini sudah berhasil terformat dan juga sudah sesuai dengan jumlah kalkulasi dari total price. Mungkin itu saja untuk video sharing kali ini. Semoga bermanfaat.